Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Nisa. Dan saya Neza Juspika. Kami di sini akan menjelaskan tentang bentuk standar masalah pemrograman linear dalam metode simplex dengan dosen pengampu Ibu Dr. Molly Wayuni MPD. Peubah keputusan adalah variabel yang mewakili keputusan yang akan diambil dalam menyelesaikan suatu masalah. Nilai-nilai dari variabel ini akan mempengaruhi hasil yang dicapai atau fungsi tujuan. Peubah ini dilambangkan dengan X1, X2, X3, Xn dan harus bersifat non-negatif. Contohnya, X1 sama dengan jumlah produk A, X2 jumlah produk B. X1 adalah jumlah unit produk A yang akan diproduksi. X2 jumlah unit produk B yang akan diproduksi. Yang B, fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah rumus matematika yang menyatakan tujuan dari masalah tersebut. Apakah ingin dimaksimalkan, misalnya keuntungan atau efisiensi, atau diminimalkan, misalnya biaya atau waktu. Bentuk umumnya Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 ditambah titik-titik ditambah Cn Xn, di mana Z nilai dari fungsi tujuan yang ingin dicapai. C1, C2, titik-titik Cn adalah koefisien yang merepresentasikan kontribusi masing-masing variabel keputusan terhadap tujuan. Sedangkan X1, X2, titik-titik Xn adalah perubahan keputusan. C. Pembatas linear. Pembatas linear adalah batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh peubah keputusan. Batasan ini membatasi ruang solusi yang mungkin dicapai oleh fungsi tujuan. Bentuk umumnya A1 X1 ditambah A2 X2 kecil dari B, X1 X2 besar dari 0. Selanjutnya, mengubah masalah persamaan linear menjadi bentuk standar. Agar suatu persamaan PL bisa diselesaikan dengan metode simplex, kita perlu memastikan bentuknya sesuai aturan berikut. 1. Fungsi tujuan berbentuk maksimal atau maksimal Z. Semua pembatas berbentuk kecil sama dengan, dan semua variabel X1, X2, dan seterusnya bernilai besar sama dengan 0. Jadi, jika ada bentuk min Z atau pembatas dengan besar sama dengan atau sama dengan, kita perlu mengubahnya terlebih dahulu agar sesuai. Contoh, kita diberikan persoalan berikut. Maksimalkan Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2 dengan batasan X1 ditambah X2 kecil sama dengan 4, X1 ditambah 3X2 kecil sama dengan 6, X1, X2 besar sama dengan 0. Dalam metode simplex, kita menuliskan model ini dalam bentuk matriks sebagai berikut. Fungsi tujuan atau vektor C. C sama dengan 3, 2, 0, 0. Dua angka 0 berasal dari variabel select atau S1, S2 yang akan kita tambahkan. Matriks batasan atau matriks A. A, 1, 1, 1, 0, 1, 3, 0, 1. Kolom ketiga dan keempat berasal dari variabel select 1 dan S2 yang ditambahkan untuk mengubah ketidaksamaan kecil sama dengan menjadi persamaan. Vektor batasan atau B. B, 4, 6. Kenapa ada variabel select? Variabel select S1, S2 berfungsi untuk mengubah ketidaksamaan kecil sama dengan menjadi persamaan. Misalnya, X1 ditambah X2 kecil sama dengan 4. X1 ditambah X2 ditambah S1 sama dengan 4. Membuat tabel simplex awal. Langkah 1. Tekan variabel select untuk mengubah batasan menjadi persamaan. Misalnya, X1 ditambah X2 di S1 sama 4. 1 ditambah 3X2 ditambah S2 sama dengan 6. Dari persamaan batasan yang telah kita ubah sebelumnya, sekarang kita akan mengisi tabel. Lihatlah tabel di sini. Di kolom pertama kita melihat variabel basis, yaitu S1 dan S2. Ini adalah variabel select yang digunakan untuk mengubah pertidaksamaan dalam batasan menjadi persamaan. Selanjutnya, kita lihat kolom-kolom yang berisi koefisien dari variabel keputusan dan variabel select. Mari kita baca baris pertama. X1 memiliki koefisien 1, X2 juga 1, S1 memiliki koefisien 1, dan S2 bernilai 0. Di ujung baris, nilai solusinya adalah 4. Sekarang baris kedua, X1 memiliki koefisien 1,
X2 bernilai 3, S1 bernilai 0, dan S2 bernilai 1 dengan nilai solusi 6. Kemudian kita lihat baris terakhir, yaitu baris fungsi objek. Di sini, koefisien X1 adalah min 3, koefisien X2 adalah min 2, sedangkan S1 dan S2 bernilai 0. Ini menunjukkan bahwa kita ingin memaksimalkan fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Dari tabel ini, kita bisa melihat bahwa ada nilai negatif pada baris Z, yaitu min 3 dan min 2. Ini berarti solusi belum optimal. Kita harus melanjutkan iterasi dengan memilih kolom pivot yang memiliki nilai negatif terbesar dari baris Z, lalu melakukan operasi baris untuk menemukan solusi optimal. 2. Buat tabel awal simplex. Tabel simplex adalah cara untuk menyusun persamaan batasan dan fungsi tujuan ke dalam bentuk yang bisa dihitung menggunakan metode iterasi simplex. Tabel ini terdiri dari kolom variabel basis, menunjukkan variabel yang saat ini menjadi basis. Kolom X1, X2, koefisien dari variabel keputusan dalam persamaan batas. Kolom S1, S2, koefisien dari variabel slack yang ditambahkan untuk mengubah kecil sama dengan menjadi persamaan. Kolom solusi, nilai konstanta dari persamaan batas. Baris terakhir, atau Z, koefisien fungsi tujuan yang telah dikalikan min 1 karena metode simplex mencari maksimum.